Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala as-salisu al-qiyamu fil fardhi lil qadiri wa yusharadu nasbu wa yusharadu nasbu faqari rajqihi fa illam yaqdir wa qaba munhaniyan fa illam yaqdir qa'ada wa raka'a muhadiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi wal afdalu ayyuhadiya maudi'a sujudihi wa huma ala wazani ruku'il qadimi fil muhadati fa illam yaqdir itaja'a ala jambihi wal aymanu afdalu. As-salisu dan rukun salat yang ketiga al-qiyamu yaitu berdiri fil fardhi dalam melaksanakan salat fardu ya. Jadi kalau kita melaksanakan salat fardu kalau masih bisa berdiri, nah itu kita wajib berdiri. Kalau melaksanakannya itu duduk, nah berarti tidak sah ya. Jadi selama dia melaksanakan itu masih bisa berdiri, kemudian dia tidak berdiri, nah itu berarti dia meninggalkan satu rukun ya. Kecuali kalau sholat sunnah dia masih bisa berdiri, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah duduk gitu ya, itu boleh, tapi pahalanya itu separuh dari orang melaksanakan sholat berdiri gitu ya. Tapi selama dia masih bisa berdiri, nah berarti dia nggak boleh sholat dulu. Kecuali kalau dia bisa berdiri, tapi waktu dia ruku, ya itu nanti seployongan gitu. Nah, tetap dia boleh melaksanakan sholat berdiri, dulu, gitu, ya. Bil qadiri bagi orang yang melaksanakan itu, bagi orang yang mampu. Wa yusaradu dan disyaratkan di dalam berdiri itu nasbu faqari zahri, yaitu meluruskan faqari zahri, yaitu tengkuk badannya. Jadi tengkuk sama badannya itu tirik itu tuh tegak ya. Jadi nggak boleh miring, kecuali kalau misalnya dia nggak bisa berdiri tegak, bisanya berdiri miring. Gak apa-apa karena ada ilah. Kalau dia ada ilah, nah berarti itu dia lain daripada yang lain. Kalau masih sehat, masih bisa berdiri, nah kemudian dia harus begitu ya, jadi ditegakkan tuh ya, tegakkan. Fa illam yaqdir, jika dia tidak mampu untuk menegakkan punggungnya ya, waqafa munhaniyan, maka dia boleh dia berdiri tapi dia munhaniyan. Munhaniyan itu agak miring gitu ya. Munhaniyan itu agak melembung gitu. Karena ini berarti ada ilatnya nih. Jadi kalau kebetulan memang melaksanakan itu ada ilat atau ada penyakit, nah berarti itu boleh tidak melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan itu. Fa illam yaqdir, kalau dia tidak mampu, kok ada, kalau dia nggak mampu berdiri tapi miring, itu dia berarti dia boleh melaksanakan sholatnya dulu. Wa raka'a muhadiyan jabhatahu, dan dia boleh ruku berjurusan dengan melambungkan atau berjurusan dengan pundaknya, dengan jidatnya ya. Jadi jidatnya itu dilembutkan, nah kemudian itu sesuai dengan pas dengkulnya itu ya. Jadi waktu dia sholat duduk, kemudian dia sholatnya itu agak dia lengkungkan badannya sedikit. Nah kemudian nanti ketika dia melaksanakan rukunya sujudnya itu dia akan
Jadi ketika dia melaksanakan sujud rukuknya itu agak ke bawah, kemudian nanti ketika dia sujudnya itu lengkungannya itu agak sedikit bawahan. Ya, jadi kalau misalnya dia begini nih, nah nanti dia sujud begini, rukuk begini, nanti kalau sujudnya itu lebih agak ke bawah dikit gitu, ya. Jadi artinya pada saat dia melaksanakan sholat itu tidak sesuai dengan peraturan-peraturan syarat yang ada, berarti itu dia harus ikut peraturan-peraturan yang baru datang gitu, ya. Fa'il lam yakin, kalau dia tidak sanggup untuk sholat duduk, qa'ada wa raka'a muhadiyah. Kalau dia tidak dapat berdiri, dia yang mangkuk, kemudian dia qa'ada wa raka'a, dan dia ruku muhadiyah, berjurusan jabhatahu qaddama rabbatayhi. Dia ruku, ya. Nah, kebetulan dia ruku, kemudian itu kepalanya, mukanya muhadiyah yakun qaddama rabbatayhi. Jadi dia mukanya itu berjurusan dengan dengkulnya tuh, ya. Dengkulnya yang di depan, nah itu kalau dia duduk itu nanti berjurusan dengan dengkulnya. Kalau dia pas nanti ruku sujud itu agak lebih bawah lagi gitu, ya. Nah kalau yang biasa begini nih, berarti itu melaksanakan sholat itu dia boleh dia duduk di atas bangku atau dia duduk di bawah mesilah gitu, ya. Kenapa? Memang kalau dia melaksanakan sholat itu sesuai dengan aturan-aturan, kecuali kalau memang bisa dia ada ilatnya. Kalau dia ada ilatnya, berarti dia dapat melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan itu. Makanya kalau kita melaksanakan sholat kan, ya berarti harus berdiri. Kalau kita nggak bisa berdiri, kemudian kita duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita boleh berbaring. Kalau kita nggak bisa berbaring, boleh terlentang. Kalau kita nggak bisa juga terlentang itu, kita berarti harus di sana. Itu saking apa? Saking sholatnya itu dia diwajibkan di dalam melaksanakan sholat. Mengapa? Karena sholat itu awal, ya. Nah, kalau misalnya ada di dalam itu kalau orang misalnya mau ngambil satu botol, ini anggap aja kalau ini tangan ini rukun Islam. Kalau kebetulan dia tidak melaksanakan haji, nah berarti ini lepas satu. Kalau dia melaksanakan haji, berarti dia belum mampu. Berarti itu masih terpegang itu, ya, botolnya. Artinya Islamnya itu masih kepegang. Kemudian ketika dia tidak melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, itu masih bisa kepegang tuh, masih begitiga. Kalau dia nggak melaksanakan zakat, itu gitu masih bisa kepegang tuh, ya, masih nggak bisa kepegang. Tapi kalau kebetulan ini sholatnya ini dia ditinggalkan, berarti dia nggak bisa diambil tuh berarti. Jadi Islamnya itu kalau orang udah melaksanakan sholat, berarti Islamnya itu sudah nggak bisa dijamin tuh. Makanya kalau dia masih melaksanakan sholat, ini yang lain itu selain dari sholat itu masih bisa dipegang. Berarti masih dia bisa diakui kalau dia itu masih orang Islam. Adapun puasanya dia mungkin ada sakit, kemudian zakatnya dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, apalagi haji. Jadi berarti kalau dia sholatnya udah tinggal, nah berarti udah tidak bisa melaksanakan nggak bisa dipegang, diharapkan kalau dia itu menjadi orang Islam, ya. Karena kata begitu, as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Paman aqawama, paman aqawmati. Kalau dia melaksanakan sholat, ya berarti itu dia sudah menegakkan agama. Paman tarkaha, paman hadapan. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama itu, ya. Itu hati-hati, ya. Jadi orang kalau yang sudah dia bisa meninggalkan sholat, itu dikhawatirkan tuh, ya, keenakan itu dia meninggalkan sholat, mungkin alhamdulillah gitu. Karena sholat itu awal itu, ya,
ya wa ma ala wazni ruku'il qaimi, dan keduanya ala wazni ruku'il qaimi, yaitu atas timbangan rukuknya itu orang yang berdiri. Jadi kalau orang dia berdiri, ya itu ukuran kalau dia itu sujud dalam dia melaksanakan sholat. Jadi kalau dia orang rukuk kan misalnya berdiri. Nah tapi kalau dia duduk, ya kemudian dia waktu dia melaksanakan rukuk itu seperti itu. Nah kemudian nanti waktu sujud itu di bawah. Kalau dia melaksanakan sujud itu lebih daripada rukuk, ya. Jadi ketentuannya kalau dia melaksanakan sujud itu lebih daripada rukuk, lebih bawah. Kalau dia rukuknya itu sekedar dia menunduk, nah kemudian nanti waktu dia sujud itu lebih daripada itu, ya itu, ya. Adapun bacaannya sih sama aja, sama seperti dia melaksanakan sholat di waktu berdiri, gitu. Fa'ilam yakin, kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat duduk, dia boleh melaksanakan sholat itu berbaring. Berbaring itu kepalanya di utara, kemudian kakinya itu di selatan, begini gitu. Ya, kayak orang ditaruh di dalam kubur gitu. Nah kemudian kalau dia nggak mampu, ya wal aymanu afdalu, dan bagian sebelah kanan, ya sisi sebelah kanan itu berarti ada di bawahnya tuh al afdalu. Wa illam yakin, kalau dia nggak bisa, dia berada di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, istaqo, dia harus boleh telentang, ya. Jadi kalau dia telentang berarti dia kepalanya itu berada di timur, kemudian kakinya di barat. Makanya kalau orang melaksanakan bawa jenazah, itu sebetulnya yang benar kita melaksanakan sholat jenazah, melaksanakan jenazah itu bawa begini nih mesti. Jadi kepalanya itu di belakang, kakinya itu di depan. Ukurannya gimana? Ukurannya kalau dia melaksanakan sholat kan gini nih, ya, gini tuh gitu diri. Nah kemudian kalau di bawah, kemudian dia begini tuh. Jadi gini dulu. Makanya jadi kakinya itu duluan, kemudian kepalanya di belakang. Tuh. Kalau sekarang kan biasanya orang yang bawa itu kepalanya duluan. Kalau kepalanya duluan berarti dia mundur jalannya. Ya gitu, ya. Makanya itu kalau dibilangin biasanya pemarah orang. Oh orang biasa begini, ya gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang orang suka gitu. Ya, kayak misalnya menghadap kalau misalnya melaksanakan sholat itu kalau laki-laki kan di sebelah sana tuh, ya. Kemudian kalau laki-laki biasanya si imam itu dirinya itu di kepala, ya. Kemudian kalau dia perempuan itu berdirinya di perutnya tuh. Mengapa? Karena kalau yang laki-laki dominannya itu kepalanya, karena kepalanya itu berpikir, ya. Jadi berarti kalau laki-laki itu yang didominkan itu kepala. Kalau perempuan apa? Itu perut. Karena perut itu dia menghamil tuh, ya. Jadi ada janin tuh, ya. Makanya kalau perempuan itu dia imamnya itu berdiri di perut, kemudian laki-laki itu berdirinya itu kepala di atas kepalanya tuh. Jadi di atas kepala, nah, kemudian itu kalau perempuan itu di perutnya gitu, ya. Itu sunatnya gitu. Kalau sekarang misalnya gimana? Kalau misalnya laki-laki itu di perut atau perempuan biasa, cuman itu sunatnya, ya. Orang kan kadang-kadang suka tidak melaksanakan sesuatu yang sunat itu suka jadi ribut, padahal sih nggak jadi masalah.